Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang, salam jumpa kembali bersama kami yang insya Allah di program Kabar Petang ini edisi Selasa 10 Mei 2022 bersama saya Fauzi Sinjabir. Insya Allah dalam beberapa depan kita akan membaca dan menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Rektor Institut Teknologi Kalimantan ITK Prof. Budi Santosa Purwakartiko dipolisikan pengurus wilayah PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami Kaltim Tara. Laporan ini buntut unggahan status Prof. Budi di Facebook yang menyebut seseorang yang memakai hijab atau penutup kepala adalah manusia gurun. Pada hari Jumat 6 Mei 2022, PW kami Kaltim Tara telah memasukkan laporan ke SPKT Polda Kaltim. Dasar hukum yang dilanggar Rektor ITK adalah terlapor diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ungkap Ketua PW kami Kaltim Tara Ahmad Imam Syamsuddin dalam keterangannya Jumat 6 Mei 2022. Syamsuddin menuturkan status Prof. Budi mencerminkan perbuatan rasis dan xenofobia. Kami sebagai gerakan mahasiswa Muslim sangat tersinggung dengan perkataan yang disampaikan secara terbuka oleh Rektor ITK karena merendahkan syariat agama Islam. Pertanyaannya, apakah Prof. Budi Santosa Purwakartiko dipolisikan bikin kegaduhan, dan juga apakah Rektor Institut Teknologi Kalimantan ITK tersebut layak dipolisikan, dan juga apakah narasi yang ia buat bernuansa Islamofobia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pakar hukum, Bung Muhammad Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Sehat, Bung Saiful? Ya, alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bung, Ya. Terkait dengan masalah status yang diunggah oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan ITK Prof. Budi Santosa, berbuntut ini panjang karena kini Prof. Budi Santosa diberhentikan sebagai reviewer program dikti maupun LPDP. Kejadian ini juga bermula dari status yang diunggah oleh Prof. Budi Santosa sendiri, yang itu di media sosialnya. Bagaimana sebenarnya pernyataan Prof. Budi dalam konteks hukum, Bung Saiful? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Budi Santosa, ucapan dia itu yang mengatakan yang berhijab, yang berkerudung itu adalah dia ibaratkan sebagai manusia gurun. Saya kira tentu dalam hal ini secara hukum dalam perspektif saya itu bisa dipidanakan sebetulnya. Itu di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tadi sudah disampaikan. Nah, di pasal itu kan disampaikan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat yang berdasarkan berdasarkan sara maksudnya, suku, agama, ras, dan antar golongan, maka itu dapat dipidanakan. Itu yang pertama. Karena ini terkait dengan menggunakan alat media sosial. Maka apa yang dilakukan oleh Prof. Budi Santosa tentu karena ini ada unsur atau ada indikasi sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Nah, itu kan kata-kata itu kan menimbulkan rasa kebencian. Tapi nanti saya akan sampaikan lebih lanjut di mana unsur itu dikatakan menimbulkan unsur kebencian. Tetapi secara hukum atau secara normatif itu jelas melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Itu terkait dengan menyebarkan informasi dengan menggunakan media sosial atau media informasi. Kemudian juga ini saya kira pelanggaran juga kalau kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita di Indonesia yang sampai sekarang ini masih berlaku, yaitu di pasal 156A. Di pasal ini kan dinyatakan dengan jelas dan secara tegas dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun yang barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan,
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ya jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Budi Santosa tadi itu yang sudah disampaikan secara hukum dengan merujuk dua ketentuan tadi itu tentu adalah menimbulkan rasa kebencian karena itu dilihat dalam dua hal. Kalau di dalam hukum kan ada dilihat niat dari pelaku atau yang disebut dengan dolus atau kulpa. Nah, ini harus dilihat lagi apakah niatnya itu karena kelalaian atau kulpa atau niatnya itu karena kesengajaan atau dolus. Sekira apa yang dia sampaikan itu Prof. Budi Santosa itu adalah masuk kategori niat dengan sengaja dolus. Ya karena tentu dengan mengucapkan kata-kata manusia gurun itu kan itu sebuah kesengajaan saya kira. Nah, kemudian yang kedua objek atau tujuan dari ucapan itu. Saya kira kalau kita memahami definisi manusia gurun, ya tentu apa yang dimaksud atau terkandung di balik itu manusia gurun kan itu seolah-olah gambarannya begini. Manusia gurun itu adalah manusia yang terbelakang, manusia yang bodoh, manusia yang terasingkan itu gambarannya. Dan itu saya kira gambaran-gambaran itu atau image yang disampaikan itu adalah image yang tentu ya itu ya pertama tadi sudah disampaikan pada awal menimbulkan kebencian, yang kedua itu merupakan penghinaan, itu jelaskan penghinaan. Kalau mengatakan bahwa orang yang berkerudung dan bersetiap itu manusia gurun dengan analoginya bahwa manusia gurun itu adalah manusia yang terbelakang, bodoh dan seterusnya. Nah, itu kan tentu penghinaan saya kira. Tentu itu adalah merupakan sebuah penghinaan dan itu dapat dipidanakan kalau dilihat dalam sudut pandang pengucapan itu ya, ya manusia gurun itu konotasinya pasti ya saya yakin pasti apa yang dimaksud oleh pelaku itu dengan sengaja itu adalah untuk menghina. Nah, selain untuk menghina tentu menimbulkan rasa kebencian. Selain menimbulkan rasa kebencian juga untuk menimbulkan rasa nyinyir, rasa tidak suka, rasa tidak senang. Ya saya kira ini ya jelas dapat disimpulkan itu dapat dikenakan secara hukum alias dapat dipidanakan. Baik, Baik. Bung Saiful, dan juga dari Kemendikbudristek ini melakukan suspensi terhadap Prof. Budi Santosa, yang dimana suspensi tersebut akhirnya berbuntut dari unggahan beliau. Pertanyaannya, apakah sanksi tersebut cukup adil, Bung Saiful? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Dikti terkait dengan pemberhentian dia sebagai reviewer LDP dan reviewer Dikti, saya kira itu kan sifatnya administratif saja. Ya, kalau di dalam dunia hukum kan itu ada sanksi itu kan ada dikenal tiga sanksi. Ada yang disebut dengan sanksi administratif, ada yang disebut dengan sanksi pidana, dan ada yang disebut dengan sanksi keperdataan. Itu kan ada dua kalau di dalam sistem hukum kita saat ini. Kemudian tentu kalau dari sisi sanksi administratif, pemberhentian itu kan administrasi saja, karena dilihat dari sudut pandang pekerjaan dan jabatannya. Nah ini kalau cukup adil ya, saya kira kalau dari segi administratif ya memang sudah cocok karena kapasitas dia kan adalah kapasitas sebagai reviewer yang tentu akan mempengaruhi objektivitas dia di dalam melakukan penilaian terhadap orang-orang yang akan diseleksi oleh LDP, seleksi untuk menerima beasiswa, ya tentu akan mempengaruhi objektivitas dia. Ya saya kira secara administratif ini memang tepat yang dilakukan oleh Dikti. Tapi kalau dari sisi perbuatannya itu sendiri, dari sisi pidananya, ya jelas tidak cukup dari sisi sanksi administratif saja. Tentu harus diteruskan ke ranah hukum pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh adik-adik atau anak-anak dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Saya kira itu tentu tidak cukup. Ya artinya begini, tidak cukup itu dalam ranah administrasi saja yang dilakukan oleh Kemendikbud Dikti, tidak cukup. Tetapi juga harus diteruskan dalam ranah hukum pidana karena ini betul-betul ini kan mengganggu perasaan dan mengganggu rasa keimanan kaum muslimin karena kaum muslimin itu tahu berhijab, berkerudung itu bahagian dari hukum syariah berpakaian bagi kaum muslimin dan itu harus dihormati. Nah, kalau ada ucapan-ucapan siapa yang menimbulkan rasa kebencian, rasa nyinyir, rasa tidak suka, atau apalagi sampai dengan mendiskreditkan, ya tentu itu adalah sebuah bentuk penghinaan. Dan tentu harus dipidanakan, sebagaimana di pasal 28 Undang-Undang IT dan di pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, Baik, terima kasih. Bung Saiful, berkaitan dengan pernyataan yang tadi juga kita bahas, ya,
ini ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau kami ya Kaltim Kaltara yang juga melaporkan Rektor Institut Teknologi Kalimantan, yaitu Prof. Budi Santosa tadi, yang dimana berbuntut pada unggahannya. Nah, pertanyaannya apakah Rektor Institut Teknologi Kalimantan ya, tersebut itu layak dipolisikan saat ini? Dan juga apakah narasi yang ia buat ini bernuansa Islamofobia dan xenofobia, Bung Saiful? Ya, saya kira iya, tadi saya sudah sampaikan pada awal. Yang pertama, apakah dia layak dipolisikan? Ya, saya kira ini ya apa yang dilakukan oleh anak-anak atau adik-adik dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang ada di Kalimantan Timur, di Kaltim. Ya, saya kira itu cocok. Itu merupakan delik aduan karena merupakan bentuk kebencian atau penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap ajaran agama Islam. Itu kan sudah diatur tadi yang saya sudah sampaikan di awal di pasal utamanya di pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi memang ya dari segi ranah hukum pidana karena ada unsur kebencian, ada unsur uh, permusuhan atas dasar sara, suku, agama dan ras atau antar golongan, yaitu tentu harus diteruskan ke pidana. Kemudian apakah ini merupakan bentuk Islamofobia atau xenofobia? Ya jelas ini merupakan bentuk dari Islamofobia dan xenofobia. Karena ya Islamofobia itu kan adalah suatu kondisi psikologis, kondisi kejiwaan dari seseorang yang khawatir, takut, sangat ngeri begitu ya maksud saya. Dia sangat takut dengan adanya penerapan ajaran Islam. Itu kan namanya Islamofobia atau xenofobia karena xenofobianya adalah kondisi psikologis seseorang yang sangat khawatir dengan adanya paham-paham atau adanya satu unsur-unsur yang dianggap itu bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, apa yang ada di benak pikirannya. Itu kan sebuah rasa ketakutan. Jadi saya kira ini adalah sebuah Islamofobia dan xenofobia yang artinya rasa takut itu adalah rasa takut yang terlalu berlebih-lebihan saya kira. Rasa takut yang itu tidak rasional menurut saya. Sehingga bisa dikatakan Islamofobia atau xenofobia. Karena rasa takutnya kan itu tidak rasional. Karena bagaimanapun juga yang namanya orang menggunakan kerudung, muslimah yang berhijab itu kan ajaran Islam. Itu kan dalam keimanan dan keyakinan seorang muslim itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia syariat Allah Subhanahu wa taala ya tentu tidak perlu dikhawatirkan apalagi dikatakan sebagai salah satu bentuk ancaman. Nah, ini saya kira jadi uh, dapat disimpulkan ya tentu saja itu merupakan bentuk dari Islamofobia atau xenofobia. Baik, terima kasih Bung Saiful. Bung Saiful, berkaitan dengan Prof. Budi Santosa sendiri yang ini juga membawa nama besar seorang intelektual, apalagi beliau adalah seorang profesor, yang dimana lekat sekali dengan nuansa intelektual. Apakah bisa dikatakan ini, Prof. Budi Santosa ini adalah tokoh intelektual radikalis sekuler ini, Bung Saiful? Dan Iya, juga iya, bagaimana bahaya tokoh-tokoh yang seperti ini, Bung Saiful? iya. Iya, saya kira tidak layak kalau misalnya ada seorang intelektual, apalagi namanya intelektual atau seorang terpelajar yang kemudian berpikiran yang ya, saya katakan itu intoleran, ya, terus terang itu intoleran. Karena kalau kita mengutip kalimat atau kata-kata dari salah seorang filosof namanya Julian Benda, itu pernah mengatakan bahwa seorang intelektual itu adalah seseorang yang cara berpikir yang jernih, cemerlang, dan dia selalu cara berpikirnya itu adalah cara berpikir yang selalu mencari kebenaran, yang menguak kebenaran. Artinya, kalau kita merujuk pada apa yang dikatakan oleh Julian Benda tadi, seorang cendekiawan atau filosof Barat tadi, ya tentu seorang intelektual tidak boleh bersikap demikian, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mencederai intelektual dia sebetulnya. Karena dia kan harusnya objektif dalam menyampaikan kalimat atau menyampaikan sesuatu itu yang dikonsumsi oleh publik. Kemudian dia harus netral dan tentu saja apakah ini bisa dikatakan sebagai radikal ya kalau dalam konteks radikal intoleran ya jelas itu adalah radikal intoleran karena kalau mengucapkan kata-kata manusia gurun, orang yang berhijab dan berkerudung, tentu siapa yang dimaksud? Tentu adalah Islam. Nah, tentu kalau yang dia maksud itu adalah tentu yang dimaksud itu adalah Islam, tentu adalah menohok ajaran Islam. Ya, kalau itu ditenggarai, diindikasikan menohok ajaran Islam, ya itu jelas adalah ya, intoleran dan itu adalah
Tentu ini yang layak disebut sebagai radikal. Ya, jangan ada orang kelompok-kelompok tertentu yang begitu kritis terhadap pemerintah, ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan perbaikan untuk negeri ini, untuk mendakwahkan Islam misalnya guna perbaikan negeri ini, itu yang dicap sebagai intoleran radikal, sebenarnya yang sebetulnya tidak demikian. Ya, jelas. Yang ini yang contoh ini yang saya kira yang lebih cocok untuk dikatakan intoleran radikal. Dan ini nuansa orang di ini adalah nuansa orang yang sangat sekuler, ya, berpaham sekularistik saya kira. Artinya seolah-olah ingin memisahkan antara pemahaman dimensi keagamaan dengan dimensi kehidupan sosial seorang muslim. Saya kira itu. Baik. Bung Saiful, lantas bagaimana pernyataan Prof. Budi ini jika kita tinjau dari segi hukum Islam, Bung Saiful? Ya, saya kira kalau kita merujuk kembali ke dalam sistem hukum Islam, di dalam sistem hukum Islam, jelas ini kan dilihat kalau ucapan itu adalah ucapan yang merupakan memang diindikasikan niat dari yang bersangkutan, ucapan yang bersangkutan itu adalah sengaja untuk menghina salah satu bagian dari syariat Islam, yaitu berhijab dan berkerudung. Ya, itu adalah syariat Islam di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada uh, wanita yang telah memasuki usia balik atau dewasa untuk menutup auratnya, yaitu berhijab dan berkerudung. Kalau ucapan yang diungkapkan itu seseorang itu menghina ajaran Islam, apalagi sampai dengan mengucapkan kata-kata bagian dari kebencian terhadap syariat Allah, dan itu untuk konsumsi publik, ya jelas itu bagian dari masuk kategori pidana Islam. Karena dalam pidana Islam itu kalau kita membahas kembali dalam sistem ukubat, kan ada yang namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah sanksi pidana yang diberlakukan kepada seseorang yang diindikasi orang itu melakukan tindak pidana yang melecehkan syariat Islam, yang sanksinya itu diterapkan oleh penguasa. Itulah yang namanya ta'zir. Jadi dalam sudut pandang syariat Islam jelas itu dapat dipidanakan, saya kira. Ya. Baik. Bung Saiful, terakhir terkait dengan sebenarnya sistem apa yang bisa menciptakan ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya tidak kebelinger seperti ini, ataupun suka salah ucap ataupun tidak pro dengan umat, yang akhirnya sistem ini bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang pro umat dan juga pro Islam, Bung Saiful? Ya, saya kira begini, kalau sosok intelektual Ken itu kan kita harus lihat dia itu dilahirkan dari pemikiran apa, itu kan yang pertama. Biasanya kalau kita mau melihat intelektual yang objektif, intelektual yang netral, objektif, intelektual yang memiliki visi, ya, kalau dia Muslim memiliki visi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu yang pertama itu adalah kita akan melihat dari segi sakofa dan kepribadian kaum Muslimin, itu dia dilahirkan dari mana. Ya biasanya itu kan akan kita lihat dari didikan cara berpikir dia. Kita akan melihat dari didikan latar belakang pendidikan kepribadian dia sebagai seorang muslim. Ya biasanya kalau seorang muslim itu dari cara berpikirnya itu didikan cara berpikirnya, atau dari didikan sakufahnya, atau didikan dari kepribadiannya itu yang lahir dari rahim yang tidak islami, tentu ini akan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang akan kontraproduktif dengan syariat Islam, akan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang itu tidak pro terhadap syariat Islam. Itu yaitu jelas akan melahirkan tadi itu kepribadian yang intoleran, radikal, dan itu tidak senang kepada Islam. Nah, itu yang pertama. Jadi terkait dari produk di mana didikan hasil sakof atau cara berpikir dia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira terkait dari sebuah sistem yang ada. Nah, sebuah sistem kehidupan yang akan menjaga di mana Islam itu ini bisa dijaga secara kafa, Islam itu bisa dijaga secara konsisten. Nah, tentu ini hanya bisa dilakukan kalau sistem yang dibangun itu adalah sebuah sistem yang memang betul-betul adalah sistem yang Islami. Jadi saya kira kalau kita kembali lagi pada pertanyaan awal, bagaimana sebetulnya untuk menghasilkan ilmuwan, ya saya kira untuk menghasilkan ilmuwan yang betul-betul menjaga giro keislamannya, atau betul-betul menjaga supaya tidak ada ilmuwan yang keblinger. Nah, itu kan begitu tadi itu sudah disampaikan, keblinger dalam arti kata tidak sampai menohok ajaran Islam, yaitu tadi pertama
tentu ada sebuah sistem yang harus ada di dalam sistem kehidupan kita ini. Adalah sistem Islami yang akan secara murni menjaga syariat Islam. Kemudian ada satu sistem yang akan menyiapkan sebuah sistem pendidikan yang akan menghasilkan orang-orang yang cara berpikirnya itu tidak keblinger. Nah, kalau sekarang ini saya kira sistem yang demikian itu belum cukup untuk menjamin. Apalagi sistem kehidupan kita sekarang ini adalah ya tentu sistem kehidupan yang sangat sekularistik, sistem kehidupan yang menihilkan nilai-nilai ajaran agama, sistem kehidupan yang menihilkan atau yang menafikan atau yang meniadakan atau yang tidak berpihak kepada nilai-nilai spiritual. Yang jelas ini akan menghasilkan ilmuwan yang keblinger. Dan tentu ini uh, kita lihat uh, dari sistem yang demikian akan menghasilkan produk. Nah, itu kan gitu. Nah, produk yang dihasilkan itu pasti produk orang-orang yang tentu saja kemungkinan besar atau sangat dipastikan menghasilkan orang-orang yang keblinger tadi. Jadi kesimpulannya begini, tentu harus bagaimana supaya mengantisipasi itu semua. Ya pertama itu harus dibangun sebuah sistem yang betul-betul sistem itu adalah sistem yang betul-betul konstruktif, sistem yang Islami. Kemudian yang kedua tentu adalah dari sistem yang Islami itu tentu akan menciptakan sebuah produk pendidikan, sistem pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang sakofa dan cara berpikirnya itu adalah cara berpikir yang lurus sesuai dengan ajaran Islam, yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dan tidak akan menghasilkan orang-orang yang keblinger sebagaimana yang disampaikan. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Saiful, ya, Dr. Ya. Muhammad Saiful SMH selaku dari Indonesia Justice Monitor. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya program konten kami. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.